Oke, halo semua teman-teman. Kita akan bahas lanjutan ya seri eskatologi di dalam bulan ini. Sudah dimulai oleh Pak Billy minggu lalu. Nah, hari ini kita akan bahas yang kedua, yaitu tentang datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Nah, kita semua mungkin sudah sangat familiar dengan di bumi ya, kayak kita tinggal di bumi. Tapi banyak sekali misconception itu yang terjadi ketika kita bicara tentang surga. Nah, hari ini kita akan banyak bahas tentang surga. Lalu nanti minggu depan kita akan bahas tentang bagaimana kita menghidupi antara dua dunia ini ya, antara Earth sama the new Earth. Lalu baru 2 minggu mendatang itu kita akan bahas tentang Meditation of the Future Life dari Calvin. Jadi hari ini kita banyak bahas tentang surga. Nah, saya pernah kasih beberapa survei kepada anak-anak SKC ya dan yang lain. Ya, kayaknya cukup umum. Waktu kita bicara tentang surga itu adalah surga yang di dalam benak kita yang sudah dicekokin sejak kecil begitu ya, yaitu adalah surga di sana, di atas sana, nanti di langit-langit, bukan di langit-langit ya, di langit gitu, di awan-awan, semuanya terang. Ya itulah gambaran surga yang demikian. Lalu kita akan bahas, saya kasih gambaran ini ya, saya akan share screen di sini. Saya akan bahas kira-kira begini, banyak pemahaman kita selama ini itu adalah, yaitu ketika kita melihat cerita dunia ini adalah cerita tentang kita. Misalnya ya, saya gambar ini tentang Earth gitu, tentang dunia, lalu ini me gitu ya, saya gitu. Nah, hidup ini tuh tentang apa sih? Hidup ini adalah tentang bagaimana saya hidup di dalam dunia ini. Lalu somehow nanti kan kita harus meninggalkan dunia ini ya. Kita meninggal dunia gitu. Ininya aja bahasa Indonesia, death itu kan diterjemahkan ke dalam Indonesianya adalah meninggalkan dunia. Tinggal dunia kemana? Ya hanya 2 pilihan. Ke heaven atau ke hell. Kira-kira gitu kan ya. 2 nasib kekal manusia gitu. Nah, itunya cerita tentang Alkitab dan tentang Tuhan Yesus itu apa di dalam hidup kita ini? Semoga ya sebelum kita sampai di penghujung di sini, penghujung akhir hidup kita ya ini menerima Yesus ya, kita menerima Yesus di dalam hidup kita supaya ini yang akan menentukan kita percaya iman kita atau kelakuan kita, behavior kita, dogma kita, doktrin kita yang menentukan kita masuk surga atau masuk neraka gitu. Nah, kita akan bahas di dalam hal ini gitu, bahwa ternyata bukan yang jadi gambaran cerita dari yang digambarkan oleh Alkitab, bahwa Alkitab tidak bilang ini gambarannya gitu. Kalau bukan begitu gimana? Waktu saya kasih cerita ini ya, saya banyak dapat ini dari Tim Mackey, dari siapa itu, Brian Walsh gitu. Nah, ini adalah ceritanya tuh bukan tentang heaven and hell. Ceritanya selalu tentang heaven and earth. Saudara kalau cari di Alkitab nggak pernah ketemu ya kata heaven and hell berdampingan. Nggak pernah itu. Tapi kalau heaven and earth itu selalu berdampingan. Nah, kita bisa bilang di sini earth ya. Itu selalu berdampingan. Jadi rencana awal dari Tuhan itu bukan dua ini ya, hak dua ini, tapi adalah tentang ini. Bagaimana dari kejadian, yaitu tentang heaven di sini, and earth itu bersatu nanti. Nah, waktu Tuhan ciptakan Adam dan Hawa di sini ya, ditaruh di earth, dia ingin apa? Dia suruh Adam dan Hawa menjadi wakilnya untuk menguasai dunia ini supaya yang tadinya ini ya, di mana heaven and earth itu overlap, di mana heaven sama dunia ini ya, surga dan bumi ini bersatu gitu, itu adalah di Taman Eden. Bahwa kita berkata Eden ini bukan surga yang di langit-langit di sana, lalu ketika Adam dan Hawa berdosa, mereka diusir keluar turun ke dunia.
Enggak, ini ada di, jelas-jelas udah dibilang ada 4 sungai gitu Eden. Ini ada di dunia, ada di bumi gitu. Nah, disuruh untuk apa? Untuk menjadikan seluruh Eden ini, harusnya gini ya, seluruh Eden itu tuh menjadi heaven gitu, menjadi overlap. Harusnya nanti hasil akhirnya adalah begini ya, gini, heaven and earth bersatu gitu di sini. Mestinya tuh begitu. Tetapi sebelum heaven and earth bersatu, ternyata ya kita tahu ceritanya Adam dan Hawa itu berdosa dan akhirnya ada kuasa dosa di sini. Ada kuasa dosa di sini ya. Kuasa dosa masuk sehingga hell ini itu bukan rencana awal daripada Tuhan. Tuhan tidak merencanakan ada hell sebenarnya gitu ya. Kalau kita lihat di dalam skema ini, hell adalah konsekuensi ketika manusia berdosa sehingga adanya apa kejahatan, adanya kuasa dosa, kuasa maut merusak rencana kekal Tuhan dan juga masuk ke dalam dunia sehingga yang namanya Eden itu ini manusia tidak lagi berada di dalam sini tapi manusia diusir keluar dari Taman Eden di sini. Dan ini overlap ini apa? Overlap ini adalah ya ini ketika Eden ya, lalu juga nanti digambarkan di dalam temple di mana Allah hadir di dalam dunia ini. Lalu yang terakhir adalah Yesus ya sebagai the temple of God. Dia berdiam bersama-sama dengan umatnya. Oke, waktu kita ngomong begitu ya, jadi ini saya pakai contoh ya, di sini kelihatan nggak ya? Ini ya, contohnya adalah ya kalau misalnya ini heaven, ini hell, adalah ketika dua ini tuh menyatu bersama-sama. Nah inilah yang namanya heaven and earth together. Kalau hanya bersimpangan, yang bersimpangan ini itu apa? Ya ini adalah ketika hadirat Tuhan hadir di dalam dunia. Jadi kalau kita bilang heaven itu bukan somewhere, satu tempat di mana kita pergi nanti setelah kita mati. Bukan itu, saudara. Bahwa kita harus tekankan berkali-kali supaya pengertian tentang surga kita itu lebih tepat adalah surga itu apa? Surga itu adalah dimensinya Allah. Ini, dimensinya Allah. Bumi itu dimensinya manusia. Dan Tuhan dari awal menginginkan agar apa? Rencananya yaitu manusia di bumi ini menjadi wakilnya menghadirkan dimensinya Allah di dalam setiap segi kehidupan di dalam semua ini, semua aspek dunia ini ya, supaya dunia ini penuh dengan kemuliaannya Allah. Nah, itu kan rencana awalnya daripada Tuhan gitu. Heaven and earth itu bersatu di sini. Jadi bukan sekedar ini loh, bukan sekedar tadi apa kita diciptakan di dunia lalu nanti satu saat akan digantikan dengan ini. Ini bukan either or. Bukan kita sekarang tinggal di dunia, lalu kalau kita baik-baik, lalu kita beriman, satu saat kita bisa tinggal di sini. Bukan ini, saudara. Bahwa kita akan melihat ini selalu together. Dan sampai nanti akhirnya ya, kita lihat di dalam Wahyu 21 ayat 21 dan 22, pasal 21 22, kita akan melihatkan langit dan bumi baru. Jadi kita bisa lihat heaven itu apa? Langit dan bumi baru ketika nanti satu saat seluruh bumi itu dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, maka nggak ada lagi dosa, nggak ada lagi suffering, nggak ada lagi kematian. Dan juga nggak perlu lagi ada temple dikatakan. Kenapa? Karena itu semua sudah, ya, temple itu apa? Temple itu tadi ini, persimpangan di sini. Tapi kalau nanti langit dan bumi baru, semuanya benar-benar Tuhan itu hadir, dan bersama-sama dengan umatnya menyatu, ya nggak perlu tempel lagi karena sudah menyatu keseluruhannya di situ ya. Nah, hari ini edisi kali ini adalah saya hanya ingin mau make sure karena kita itu ya secara worldview, secara pengaruh dari dulu itu memang sangat sulit untuk mengusir bahwa surga itu sesuatu yang up there, yang spiritual, yang bersifat spirit gitu ya, bukan tubuh gitu. Nanti kita akan menjadi seperti roh yang melayang-layang di sana. Kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan di mana ia di satu tempat di sana. Bukan, tapi kita ingin lihat adalah penekanannya adalah bolak-balik itu tentang di sini. Bukan sesuatu spiritual yang escape ya, escape keluar,
tapi bagaimana kita disuruh untuk menghadirkan. Nah, tapi memang ada beberapa ayat yang seakan-akan itu menunjukkan Tuhan itu menyiapkan tempat di sana gitu ya. Jadi tarikannya kan tadi saya udah mau katakan hari ini penekanannya itu tentang di sini dan sekarang. Jadi heaven itu adalah dimensinya Tuhan di present, di sekarang, bukan nanti gitu. Bukan satu saat, bukan somewhere, someday, tapi here and now. Nah, kita akan lihat beberapa ayat ya yang saya coba lihat di sini 1 Petrus 1 ayat 4 gitu. 1 Petrus 1 ayat 4, waktu kita coba lihat di sini 1 Petrus 1 ayat 4. Coba kita lihat ya, Saudara. 1 Petrus 1 ayat 4. Nah, kita lihat di sini ya. To an inheritance incorruptible and undefiled that fadeth not away, reserved in heaven for you. Ini bahasanya agak-agak ini. Kita ganti ke ESV deh ya. Kita ganti ke ESV. Di sini dikatakan demikian. Kept in heaven for you. Ini ya, Tuhan Yesus akan menyediakan satu harta warisan bagi kita yang nggak bisa rusak, yang nggak bisa nggak bisa bahasa Indonesia apa sih ya? Kalau di bahasa Indonesia, sorry ya saya bukanya karena nanti ada beberapa hal saya pengen kasih tunjukkan ini yang bukan sok-sok bahasa Inggris ya saudara, tapi ada beberapa hal yang saya ingin kasih tunjukkan di dalam bahasa aslinya itu akan jelas ketika kita bisa lihat bahasa aslinya. Karena seringkali translasi atau hal-hal pertukaran bahasa itu membuat kita hilang konteksnya atau hilang nuansanya gitu. Nah, kalau di sini 1 Petrus 1 ayat 4, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Oke, ini kan ya, tersimpan bagi kamu. Seakan-akan kan Tuhan sudah siapin nih satu keselamatan bagi kita, salvation, kept in heaven for you. Jadi kita akan berharap satu saat kita akan pergi ke surga di sana dan kita akan menerima harta warisan tersebut. Lalu ada seorang teolog, N.T. Wright ya, dia kasih ilustrasi yang sangat-sangat menarik gitu ya, sangat-sangat cespleng gitu, langsung mengena gitu. Nah, dia bilang gini, misalnya ya, seorang ibu bilang kepada anaknya gitu waktu Natal, "Nak, saya sudah belikan kado Natal untuk kamu ya. Kado Natal yang akan sangat-sangat menarik gitu, yang sesuatu yang kamu sangat rindukan, kamu sangat inginkan." Lalu anak itu udah menanti-nantikan gitu ya. Di mana, Ma? Di mana? Kamu nggak boleh lihat sekarang gitu. Kamu belum bisa. Kamu tunggu dulu pada waktunya. Nanti akan Mama kasih kepada kamu. Sekarang Mama sedang simpan di lemari. Di lemari akan disimpan kadonya untuk kamu gitu. Nanti waktu hari H-nya ya, waktu Natal, waktu tanggal 25 Desember pagi gitu. Nah, yang saudara lihat tuh apa? Apakah si ibu akan bawa anaknya masuk ke dalam lemari lalu menikmati kadonya di dalam lemari tersebut, atau si ibu akan membawa kadonya turun dan memberikannya kepada si anak? Nah, saya rasa ini kan ya, kalau di dalam ilustrasi ini sangat membantu kita. Itu kado, itu inheritance, warisan yang Tuhan berikan, satu bagian itu bukan untuk kita nikmati di atas sana, bukan. Tapi Tuhan akan bawa itu turun untuk kita nikmati di sini, di bumi ini. Jadi ini yang kita lihat gitu ya. Seakan-akan kita menantikan ke sana karena memang worldview neoplatonis ya. Kita akan pergi ke sana, arahnya itu selalu kita ke atas sana, soul, jiwa, roh yang rohani itu pergi ke atas sana. Sedangkan Tuhan bilang enggak. Tuhan bilang direction itu ke bawah gitu. Nah, dia akan bawa turun ke bawah untuk kita enjoy di langit dan bumi yang baru. Lalu ada satu lagi, yang ada beberapa lagi sebenarnya yang kita bisa lihat di sini, yaitu adalah ini, yaitu dari Filipi 3 ya, kita lihat ya. Filipi 3 ayat 19. Nah, ini kan juga ini ya,
Our citizenship is in heaven, and from it we await a Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform a lowly body to be like his glorious body by the power that enables him and even to subject all things to himself. Filipi ya. Ini, our citizenship in heaven. Ini seakan-akan kan kita akan pergi ke sana. Kita itu sebagai musafir di dunia ini. Lalu kita menafsirkannya sebagai apa? Yaitu satu saat kita akan meninggalkan dunia ini, kita meninggal dunia, dan kita akan mendapatkan citizenship di mana? Di surga sana. Disitulah rumah kita selama-lamanya. Wait a minute gitu. Makanya konteks-konteks sejarah itu akan sangat membantu kita, karena waktu kita tahu ketika Paulus menulis ini kepada kota Filipi itu adalah sebuah koloni. Sebuah koloni ya. Koloni itu adalah kota di mana prajurit-prajurit Romawi itu akan pensiun dan tinggal di sana. Jadi waktu dikatakan sebuah koloni, itu bukan berarti nanti kamu ya, waktu kamu pensiun, kamu akan pergi ke Roma, kamu akan tinggal di Roma. Waktu kamu mengalami kesulitan, kamu berharap kamu pindah ke Roma. Bukan itu, saudara. Tapi adalah tugas dari kota koloni yang dijadikan koloni, misalnya di Filipi gitu. Itu adalah mereka akan menempatkan orang-orang Romawi yang sudah pensiun gitu ya, prajurit-prajurit atau mungkin orang yang ingin mencari peruntungan tinggal di Filipi. Mereka mendapatkan hak seperti warga negara Romawi, dapat BPJS gitu ya, dapat hak kesehatan, dapat hak-hak seperti ketika mereka tinggal di Yerusalem. Jadi waktu Yerusalem lagi, Roma gitu. Waktu kamu pindah, jangan takut. Semua hak warga negaramu sebagai warga Roma tetap kamu nikmati di sana. Kamu tetap bisa vote gitu. Kamu tetap bisa dapat semuanya. Bahkan apa? Kamu harus mewujudkan gaya hidup Roma seperti gaya hidup Roma itu di Filipi, sehingga waktu orang datang ke Filipi, orang melihat inilah Roma kecil, this is little Rome gitu. Jadi penekanannya itu bukan pindah ke Roma, tapi justru apa? Ini citizenship in heaven, bahwa kamu mendapatkan ini apa tadi, mendapatkan semua privilege seperti di Roma. Dan kamu harus mewujudkan Roma itu di Filipi. Nah, kalau kita lihat di sini adalah citizenship in heaven adalah kita mendapatkan semua berkat dari surga, berkat surgawi yang Tuhan limpahkan kepada kita. Untuk apa? Untuk kita berani wujudkan seperti di dalam dunia ini. Nah, itu ini ya yang kita bisa lihat. Lalu ada beberapa hal bahwa tekanannya tuh bukan ke atas sana someday, tapi here and now. Dan juga penekanannya tuh bukan cuman oke ya sudah kita restorasi masalah rohani kita gitu ya, masalah hal-hal yang bersifat spiritual saja. Bukan. Penekanannya adalah sekali lagi heaven ini adalah restorasi seluruhnya, restorasi seluruh ciptaan. Seperti tadi ya, the whole earth. Nah, kita mesti sebelum kita baca beberapa ayat yang nanti akan semakin jelas, itu sangat-sangat komprehensif yang nanti di-share oleh Josh ya. Tapi saya mau tulis ini dulu, apa ininya ya. Udah hilang lagi nih. Oke, waktu kita ngomong creation ya, the whole creation ya, bahwa yang namanya penebusan itu bersifat the whole creation. Creation itu bukan cuman ngomongin tentang nature. Waktu kita bilang tentang nature, ini bukan cuma tentang apa environment ya. Jadi nanti jangan sampai salah waktu kita berkata save the earth gitu. Itu refernya kepada nature, environment aja. Maksudnya makanya jangan buang sampah. Waktu Tuhan bilang tentang earth, tentang creation, whole ini bukan cuma tentang creation doang gitu, tapi juga bersifat culture dan society gitu. Jadi kalau enggak, nanti kita akan baliknya ketika langit dan bumi baru, kita akan ngertinya itu sebagai Eden, the new Eden gitu. Di mana kita balik ke hutan. Sebenarnya enggak gitu ya. Bahwa langit dan bumi baru itu selalu mencakup ini juga. Mencakup apa? Culture. Kota kan ya. Ini kan garden to city. City ya di sini. City gitu. Berarti di mana nanti ada seluruh aktivitas. Jadi kita di surga nggak hanya akan main harpa emas, tapi kita juga akan bekerja. Ya tentunya nggak I hate Monday lagi gitu ya. Tapi nggak
nggak I hate my job lagi, tapi kita akan sangat menikmati segala pekerjaan yang kita bisa kembangkan gitu. Society, kita nggak usah takut lagi malam-malam itu bakal kena jambret atau demo atau banjir. Kita akan menikmati the best society, the best culture, the best city on earth, on new earth. Itu. Jadi waktu kita bilang tentang creation sama earth, kita mau make sure dulu itu bukan cuma hanya ini, tapi juga ini. Gitu ya, bukan hanya nature environment, tapi juga culture. Yang kedua, waktu kita ngomong tentang redemption. Redemption ya. Waktu kita ngomong redemption, ini juga bukan hanya ngomongin tentang our soul, gitu. Jiwaku pergi ke surga, tapi mau bilang adalah the whole earth ya. Redemption-nya itu adalah skopnya itu bukan cuma tentang manusia, apalagi tentang jiwa manusia doang yang sangat-sangat sempit, tapi ngomongin tentang manusia, soul, body and soul, tapi juga tentang ini seluruh bumi tadi ya, earth. Oke. Sekarang boleh tolong tampilkan ya beberapa ayat yang untuk menunjukkan bahwa ininya Tuhan, skop penebusannya Tuhan itu bersifat kosmik gitu. Boleh tolong tampilkan, Jos? Ya, ini ya, penebusan dalam perjanjian baru. Bagaimana sih cara Tuhan menyelamatkan, dideskripsikan dalam perjanjian baru, dan siapa objek tujuan dari penyelamatan Tuhan? Kalau kita tanya ya, saudara, Yesus datang untuk, saya pernah nanya ini ke ini ya, seminar gitu. Yesus datang untuk, jawabannya rata-rata adalah untuk menebus manusia, untuk menebus dosa, untuk membawa kita mengenal Tuhan. Jadi objek tujuannya itu sangat-sangat sempit tentang manusia, atau bahkan lebih sempit lagi tentang jiwa manusia, dosa manusia. Sangat jarang yang menulis kosmiknya itu adalah ini tujuan Yesus datang itu adalah bersifat kosmis. Dia adalah untuk meredeem the whole earth. Dia untuk memulihkan panggilan daripada Israel, bahwa ketika Yesus datang dia juga bukan in vacuum, dia itu punya sejarahnya, yaitu seluruh perjanjian lama ya, apa yang sudah dimulai Tuhan di dalam seluruh kisah Alkitab. Nah, sekarang betul-betul digenapi di dalam Yesus Kristus. Next. Coba saya bacakan ya dari Kisah para Rasul 3 ayat 19 sampai 21 ya. Langsung ke 21-nya aja ya. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Pemulihan segala sesuatu. Oke, next. Restoration of all things ya. Next. Efesus 1 ayat 9 sampai 10. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu. Jadi Kristus bukan hanya kepala gereja, tapi dia juga kepala negara, kepala bumi ya, kepala bumi dan langit, bahkan heaven and earth, segala sesuatu baik yang di surga maupun yang di bumi. Kita bisa lihat ya, ini bersifat kosmis banget gitu. Jadi kalau kita mau bilang Kristus, ya jangan bawa Kristus di dalam politik gitu. Wait a minute gitu ya, Kristus itu kepala seluruh negara. Kita bisa bilang bahwa pemerintahan dia itu harus mencakup bukan hanya bidang-bidang spiritual dan gerejawi saja. Pemerintahan dia harus mencakup segala bidang termasuk ekonomi dan yang lain-lain. Oke, next. Kolose 1 ayat 19 sampai 20. Dan oleh dialah ia memperdamaikan, reconciliation ya, reconcile everything, segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi kita bisa lihat ya, tarikannya adalah bagaimana bumi dan surga itu diperdamaikan. Bumi dan surga, dua bulat tadi itu bersatu menjadi satu. Nah ini memperdamaikan, karena bumi dan surga sekarang always in conflict. Nah makanya Tuhan Yesus ajarkan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kenapa? Di surga kehendak Allah terjadi tanpa halangan. Tapi kehendak Allah di bumi itu selalu terhalangi. Terhalangi oleh siapa? Oleh kita, oleh dosa-dosa kita, oleh keegoisan kita, oleh ya kembaleloan kita gitu ya. Makanya kita menghalangi kehendak Tuhan menjadikan surga di bumi ini. Next.
2 Petrus 3 ayat 10 sampai 13. Tapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Loh kok hilang lenyap ya? Oke, nanti ya kita akan bahas ini. Lalu baru yang ke-13 ya, tapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Jadi di sini ya 13, kok seakan-akan ini ya, bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Nah ini saudara, oke, udah stop share screen-nya, Josh, thank you. Saya mau share ini, share tadi ya, dari mana tadi? 2 Petrus 3 ya, 2 Petrus 3. Ini kata-kata yang kita bisa lihat nih, 2 Petrus 3 ayat 13. Di KJV dulu ya, di KJV. Mana KJV? Ya, ini KJV. Waktu kita lihat ini 13 ya. Bibles. Nih, di sini ya. Di sini jangan yang 13 nih, yang 10. Ini ya, yang 10 ya. Kita bisa lihat ya, dalam beberapa translasi ya, banyak yang bilangnya adalah earth will be burned up, shall be burned up. Nah, ini kata ini saudara, bahasa aslinya itu ngikutin dari KJV yang pakai pakai kata atau itu ya transkrip yang kuno, yang belum updated, yang ternyata agak keliru di dalam katanya. Sedangkan kalau kita lihat ya di dalam translasi yang lebih baru, modern seperti NIV, ESV, itu mereka sudah pakai transkrip yang lebih kuno lagi, yang lebih tepat, yang lebih akurat. Makanya ketika dikatakan di sini ya, itu bukan bumi akan hilang lenyap, gitu. Tapi coba lihat di sini ya, di NIV ya, yaitu adalah everything done it will be laid bare, akan be exposed. ESV ya, works, bumi dan segala yang ada di atasnya itu akan be exposed. Jadi kita bisa lihat di sini ya, dari 2 Petrus 3 ayat 10 13 ini, itu bukan berbicara tentang bumi itu akan dihancurkan lenyap semuanya, tapi mau bilang adalah pemurnian Tuhan, kan memang ada unsur api segala macam di situ. Ini bukan mereka hancur oleh api, tapi dimurnikan oleh api. Bumi itu bukan akan dihancurkan. Bumi itu akan dimurnikan, dan setelah selesai pemurnian itu akan expose, akan keluar, akan dinyatakan. Jadi kita bisa lihat di sini, ini bukan the earth will be removed, will be burned up, tapi will be purified and will be cleansed. Nah, makanya ini kita bisa lihat di dalam bahasa asli dan terjemahan yang lebih baru modern itu akan membantu pengertian-pengertian kita, sehingga bukan tentang bumi akan dihancurkan, kita semua akan transport pergi ke surga di atas sana, bukan. Tapi bicara tentang bumi ini yang sekarang ini yang masih penuh dengan dosa, masih penuh dengan corruption. Satu saat semua corruption, semua dosa itu akan dienyahkan daripada dunia ini, sehingga dunia ini menjadi dunia yang sepenuhnya suci, sepenuhnya bersih, memancarkan kemuliaan Tuhan. Nah itu kita udah lihat dari ayat-ayat tadi, tapi ada beberapa ayat lagi untuk kita bisa lihat tadi ya. Oke, atau gini dulu. Jadi kita bisa lihat ininya saudara, yang namanya redemption, aduh ini CFRC kan ya, creation, fall, redemption. Yang namanya redemption ini bukan kita escape keluar sana, meninggalkan dunia ini ditinggalkan, bukan, tapi selalu bicara tentang bagaimana dunia itu tuh yaitu menjadi dunia yang heaven and earth bersatu. Bukannya kita pergi dari earth pergi ke heaven.
bukan begini ya, bukan begini nih. Bukan dari earth pindah ke heaven, tapi bagaimana earth ini di redeem menjadi heaven bersama-sama. Makanya kata-kata redemption-nya itu selalu penuh dengan ini nih. Penuh dengan kembali ke awal. Karena ini rencana awal Tuhan adalah ya ini tadi kan ya. Dua ini bersatu menjadi satu. Nah, jadi kita selalu lihat apa aja sih? Coba kalau saudara coba lihat ya, redemption. Apalagi kata-kata yang mencerminkan tentang rencana Tuhan untuk memulihkan. Nah, waktu kita bilang memulihkan itu apa? Memulihkan, restoration ya. Bahwa dia akan restore. Yesus sendiri tukang kayu ya. Dia bukan cuma membuat sesuatu baru, tapi dia juga merestore. Dia fix. Dia membetulkan, restore ya. Lalu apa? Kita lihat banyak sekali itu gambaran-gambaran tentang recreation. Kembali kepada creation awal dari itu. Renewal. Pembaharuan tadi. Lalu tadi juga ada apa? Reconciliation ya. Reconciliation. Bagaimana tugas kita adalah reconcile ya. Mendamaikan. Lalu kita lahir baru apa? Bahasa Inggrisnya. Lahir baru. Regeneration kan? Generation. Dilahir baru kan kembali. Kita gereja apa saudara? Reformation. Reformation itu sebenarnya bukan untuk membuat gereja baru kan ya, tapi bagaimana mengembalikan gereja kepada form yang awalnya. Lalu apa? Ada rebirth. Lalu ada return ke sini ya, creation, regain. Nah itu semua kan ya. Jadi memang nggak bisa dilepaskan daripada rencana awal di dalam penciptaan. Ini bukan kita kabur ke dunia yang baru, tapi bagaimana dunia yang lama ini di-restore semuanya. Oke, sebelum kita lanjut lagi, kita harus lihat juga ada beberapa ayat yang memang seakan-akan tuh gambarnya bertentangan dengan gambaran ini. Contohnya apa? Contohnya itu di Yohanes 14 gitu ya. Yohanes 14, saudara. Coba kita lihat di Yohanes 14. Yohanes 14 itu saya akan bagikan 2 atau 3 ayat aja. Yohanes 14 ya, yang ayat ke-1. Yohanes, loh kok nggak keluar? Tadi ya, Yohanes. Oh, John ya, sorry, pantas nggak keluar ya, karena ini mesti bahasa Inggris. John 14 gitu. Oke, ini ya. Believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you I go to prepare a place for you. Jadi dia kan seakan-akan pergi untuk mempersiapkan tempat kan ya. Prepare a place for you gitu. If I go and prepare a place for you, I will come again and will take you to myself. That's where I am, you may be also. Saudara ini ya, yang kita bisa lihat seakan-akan tuh. Makanya kita jangan khawatir walaupun kita sekarang ngontrak di sini, tapi Tuhan sudah siapkan mansion. Tadi kalau bahasa KJV itu mansion ya, villa yang besar buat kita gitu. Di sana, di surga nanti. Nah, Tuhan Yesus pergi untuk apa? Prepare a place. Nah, ini kata prepare ini muncul sekali lagi nanti di mana saudara? Di ini, langit dan bumi baru. Nah, kita langsung aja di sini ya. Revelation 21 ya. Revelation 21. Kata yang sama keluar. Then I saw new heaven, new earth. For the first heaven, first earth had passed away. The sea was no more. Coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. Di mana langit dan bumi baru ya, kota Yerusalem baru ini turun dari surga, prepared, dipersiapkan sebagai Wahyu 2 ya. Wahyu 2, saudara. Wahyu 21 maksudnya. Wahyu 21. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga
Yang berhiaskan, kalau bahasa Indonesia berhiaskan, jadi agak hilang nuansanya ya. Sedangkan kalau bahasa Inggris atau bahasa asingnya itu kata yang sama. Menyiapkan ya, kalau di sini kan berhias bagaikan pengantin yang berdandan untuk suaminya gitu. Nah, kalau ini adalah persiapan. Nah, di mana Tuhan mempersiapkan? Ya di heaven, di dimensinya Tuhan. Tapi kemana kita? Where we will go? Bukan ke atas sana nanti di sana, tapi uh, langit dan barunya tuh turun ke dunia sini, ke bumi ya. Jadi kita lihat persiapannya memang di atas sana, tapi nanti kenyataannya atau penggenapannya kita tinggal di mana? Di sini, here and now, gitu. Di langit dan bumi yang baru. Lalu ada satu lagi yang saya sudah siapkan dari 1 Tesalonika ya. 1 Tesalonika 4 ayat ke-17. Coba kita lihat di sini. Nah, ini. From the Lord himself will descend from heaven with a cry of command, with the voice of an archangel, with the sound of the trumpet of God, then the dead in Christ will rise first. Yang mati di dalam Kristus akan bangkit duluan, tapi kita yang masih hidup will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and we will always be with the Lord. Lah, seakan-akan kan kita yang masih hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka ke dalam awan. Nah, makanya bukannya kita nanti tinggal di surga yang di atas awan-awan nanti, gitu kan? Menyongsong Tuhan di angkasa, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, itu tuh, di awan-awan dong, bukan di bumi yang sekarang ini. Iya, saudara, kalau kita nggak ngerti konteksnya, memang seakan-akan ayat ini itu mendukung sekali ya. Mendukung sekali konsep tentang kita akan naik ke atas, tinggal bersama-sama dengan Tuhan di langit, di awan-awan sana gitu. Tapi ceritanya ini ya saudara, ini di dalam bahasa aslinya ya saudara. Bahasa aslinya ya. Bahasa aslinya itu ini satu kata technical yang sangat precise gitu, sangat teknis dan jarang sekali muncul. Dan apa itu? Yaitu adalah kata ini. Bertemu dengan Tuhan di mana, kalau bahasa Indonesia akan menyongsong, kalau di bahasa Indonesia menyongsong ya, tapi kalau bahasa Inggrisnya to meet the Lord in the air, gini, in the air. Nah, kata ini ya, apantesis ini, kalau kita lihat, kata ini apa sih? Kata apa sih apantesis ini? Kata ini to meet karena artinya ya. Meet-nya itu kan pasti dalam cerita tuh banyak sekali ya, ketemu-ketemu gitu. Tapi cuma muncul 3 kali, saudara. Di mana? Yaitu adalah di sini. Here is the bridegroom, come out to meet him. Ini cerita tentang orang-orang ini ya, mempelai-mempelai yang menyambut mempelai gitu. Lalu juga di sini ada diaken-diaken yang menyambut Paulus datang. Lalu baru yang di sini. Nah, kata apantesis ini itu kata yang sangat teknikal yang kalau di dalam kultur Romawi atau Greka pada saat itu berbicara tentang ini, berbicara tentang biasanya ya ada seorang delegasi, seorang utusan, mau itu raja atau raja mengutus dutanya untuk datang, dan biasanya orang-orang diutus ke satu kota, misalnya diutus datang ke Jakarta begitu. Nah, misalnya Presiden Amerika gitu ya, mengutus utusannya untuk datang ke di sini. Lalu kita itu menjemput orang-orang dignitaries gitu, orang-orang terhormat gitu, orang-orang terhormat dari Jakarta akan keluar ke Tangerang gitu untuk menyambut dia keluar kota ya, menyambut dia di luar kota. Ini kan konteksnya waktu itu kota itu adalah ada gerbang kota, ada tembok kota. Mereka itu menyambut sampai keluar kota. Nah, kalau Jakarta masih agak cocok gitu karena gerbang kotanya itu memang di Tangerang gitu ya, Soekarno Hatta. Nyambut dia datang di airport, lalu kita sambut, lalu bawa balik bersama-sama dengan mereka masuk ke Jakarta. Nah, mereka juga demikian. Pergi keluar gerbang kota, menyambut si raja atau menyambut si delegasi tersebut ya, disambut dulu dengan meriah lah gitu. Lalu mereka bersama-sama masuk ke dalam kota. Jadi kalau kita lihat tadi, konteks tadi adalah di 1 Tesalonika tadi ya, mereka yang
sudah mati duluan, lalu kita juga akan pergi ke langit-langit untuk apa? Menyambut raja dan mereka ya, entourage-nya yang sudah mati di dalam Kristus. Setelah itu apa? Kita tinggal di situ. Setelah menyambut delegasi, lalu kita perayaan di luar kota, lalu udah tinggal di luar kota. Enggak kan? Kita justru bawa mereka masuk ke dalam kota. Untuk apa? Ya, bukan cuman tinggal di langit-langit, tapi nanti satu saat gambarannya ya, kalau pakai konteks saat itu, Paulus lagi bilang, ya kita akan menyambut Kristus di langit-langit, seperti raja yang datang, ingin datang kepada kita, lalu kita sambut dia dulu, lalu bersama-sama nanti tinggal di langit dan bumi yang baru, di dalam dunia ini. Ini gambaran yang kita lihat di dalam Alkitab dan ayat-ayat yang seakan-akan mendukung tentang going up. Dan kita lihat enggak, spirituality-nya tuh, direction-nya tuh bukan dari here and there, tapi adalah nanti satu saat Tuhan yang datang. Dan itu sudah dimulai kapan? Yaitu di dalam kerajaan Allah. Ketika Kristus datang. Waktu Kristus datang, inkarnasi, dia sudah membawa kerajaan tersebut ya. Kingdom of heaven. Kingdom of heaven, kingdom of God. Dimulai kapan? Ketika the God in human form datang. Matius itu pakai kingdom of heaven. Kalau di Injil yang lain pakai kingdom of God. Nah itu dua hal yang sama. Karena ini bukan ngomong kingdom of heaven tuh bukan bicara tentang satu tempat di mana nanti setelah mati kita pergi ke sana. Bukan. Tapi kingdom of heaven itu bicara tentang di mana sang raja sorgawi itu berkuasa. Jadi kalau kita mau lebih gampangnya itu bukan tentang lokasi, tapi tentang kingship. Kingdom itu kan kita gak dapat gambaran kingdom itu mungkin lokasi ya, tempat gitu. Tapi ini lebih tentang kingship, kingly rule, tentang pemerintahan sang raja akhirnya berkuasa. Waktu kita bicara tentang eternal life juga ya, Yesus datang untuk membawa hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu bukan cuma tentang satu kehidupan yang terus-menerus yang timeless, seakan-akan di surga sana timeless, bukan. Tapi bicara tentang life of a age to come, orde baru lah ya, satu orde yang baru gitu. Kenapa? Karena mereka sekarang masih di dalam hidup orde di mana mereka ditindas, mereka tahu Yahweh berkuasa, tapi sekarang mereka masih di dalam penjajahan Romawi. Satu saat mereka menantikan satu saat di mana sang Raja Yahweh kembali berkuasa dan semua akan ditundukkan di bawah kekuasaan Yahweh. Nah itu maksudnya, here and now. Mereka nggak pernah, orang Yahudi waktu dapat tentang kingdom of heaven, bicara tentang eternal life, mereka nggak pernah pikirkan itu tentang kemana saya pergi setelah saya mati. Tapi selalu bicara tentang apa yang Allah akan lakukan di dalam dunia ini. Jadi ceritanya itu bukan tentang saya mau kemana, tapi ceritanya selalu tentang apa yang Allah lakukan bagi dunia dan apa peranan kita di dalam dunianya Allah tadi. Jadi waktu kita lihat begini ya, gambaran ini tuh sangat membantu kita mau lihat dunia itu tuh, dunia kita ini adalah dunia yang baik, yang Tuhan ciptakan baik. Dan setelah jatuh dalam dosa, rencana Tuhan adalah merestorasinya. Dia tidak akan membuangnya lalu transport kita ke heaven, bukan. Tapi panggilan kita adalah mengembalikan di sini. Jadi culture dan yang lain itu bukan sesuatu yang evil. Bahwa panggilan saudara yang mulia itu bukan hanya panggilan hamba Tuhan, tapi segala panggilan untuk mengerjakan semua hal, mengerjakan restorasi dunia ini adalah satu panggilan yang mulia yang memang Tuhan akan percayakan kepada kita. Saya harap sih setelah ini kalau ada Q&A, kita bisa clarify beberapa hal. Kalau misalnya ada hal-hal yang masih mengganjal, ini juga kita terus belajar lah ya di dalam proses. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan bahwa kerajaan surga datang ketika Kristus datang. Dan satu saat ya Tuhan, langit dan bumi baru adalah berarti kami akan tinggal bersama-sama dengan Kristus tanpa halangan, tanpa hambatan oleh dosa, dan kami boleh menikmati semua rencana Tuhan yang Tuhan sudah rancangkan dari awalnya. Karena itu ya Tuhan, kami tahu kami punya rencana yang Tuhan siapkan di dunia ini, sehingga kami harus terus bergumul ya Tuhan, apa yang harus kami lakukan bagi dunia ini ya Tuhan, apa panggilan kami ya Tuhan, sehingga kami tidak hanya puas kami sudah diselamatkan, satu saat kami akan masuk ke surga, tapi panggilan kami adalah bagaimana kami sekarang ini yang
Tuhan tempatkan di bumi, dan bagaimana kami bersama-sama merestorasi dunia ini, bumi ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang di Zoom, kalau yang ada pertanyaan kita bisa sama-sama bahas ya. Oke, ini ada satu, sementara ini dari Eric ya. Dia mau tanya, Ko Heru mau tanya bagaimana menghadirkan surga di bumi saat ini dalam konteks pekerjaan. Karena pekerjaan di bumi saat ini tidaklah mudah. Banyak politik yang tidak sehat dan bidang sekuler seringkali sulit untuk dikorelasikan dengan wahyu khusus. Seringkali sulit sekali menikmati surga di pekerjaan sekarang ini. Ya. Ini mungkin kita akan lebih banyak bahas minggu depan ya. Minggu depan itu bagaimana kita itu lebih tentang hidup di dalam zaman yang sudah dimulai oleh Kristus, orde barunya sudah datang, and yet kita masih hidup di dalam orde lama. Nah ini dua tarikan itu nggak akan bisa hilang tuh. Kita akan bagaimana kita menghilangkan orde lama dan kita semakin memunculkan orde baru. Nah saya pengen sih misalnya pertanyaan-pertanyaan tentang hari ini tuh lebih fokus kepada heaven-nya. Misalnya ini sendiri ya ada si Randy Alcorn ya, dia tulis buku judulnya Heaven gitu. Saking ini salah satu buku pertama yang bahas khusus tentang heaven gitu. Dan setelah itu memang banyak kelanjutannya termasuk Bible Project, terus tentang N.T. Wright, semuanya itu bahas tentang spiritualita, bukan tentang di sini tapi yang di sana gitu. Dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang tentang heaven, kayak misalnya apa yang kita lakukan di sana nanti, di sana masih ada binatang atau enggak, lalu apakah di sana kita kita akan mempunyai memori atau enggak ya, kita masih bisa kenal enggak ya dengan ya anggota keluarga kita atau dengan suami istri atau dengan yang lain gitu. Kira-kira kalian ada yang punya pergumulan hal itu atau itu udah clear semua gitu ya? Iya, apakah pekerjaan kita akan berkelanjutan dari dunia ini? Iya, exactly. Bahwa akan berlanjut. Kita harus lihat bahwa apa yang di dunia ini sama dunia yang akan datang, this earth and the new earth, itu ada kontinuitas, kelanjutan, tapi juga ada discontinuity. Yang discontinue apa? Yang discontinue bukan pekerjaan. Yang discontinue itu adalah dosa-dosa di dalam pekerjaan. Yang continue itu apa? Tubuh kita masih akan ada gitu. Kita bukan menjadi Casper ya. Tapi yang nggak ada, yang discontinue itu apa? Tubuh kita yang bisa mengalami decay, tubuh kita yang masih mengalami pencobaan gitu ya. Tapi kita akan mempunyai tubuh baru, kebangkitan yang nggak lagi decay gitu. Nah, jadi pekerjaan kita terus berkelanjutan. Dan justru kita akan sangat menikmati pekerjaan. Saudara, kayak tadi Eric gitu ya, di dalam dunia kerjaan tuh susah karena ada efek dosa. Satu saat mungkin kita di langit dan bumi baru, kita nggak akan mengeluh tentang pekerjaan kita. Sama seperti ketika saudara di dalam pekerjaan ada momen-momen yang sangat menikmati kan ya. Nah, itu momen-momen yang akan terus ada gitu. Tapi momen-momen seperti harus korupsi, momen-momen seperti lelah, momen-momen seperti kayaknya lebih enak ini deh, nganggur aja dibanding kerja. Nah, kayak gitu-gitu nggak ada lagi. Jadi pekerjaan kita akan berkelanjutan. Tapi ada nggak pekerjaan-pekerjaan yang nggak berkelanjutan? Tentu ada ya. Misalnya pelacuran, terus juga gembong narkotika, itu nggak ada gitu ya. Yang rencana awal Tuhan tapi semua kerjaan yang mencerminkan kebaikan, yang mengelola alam itu masih akan ada. Pekerjaan ya inilah desainer masih akan ada. Mungkin hamba Tuhan ya yang udah nggak ada kali ya, karena dikatakan kita bisa mengenal Tuhan langsung gitu, nggak perlu perantara pendeta, hamba Tuhan lagi. Mungkin saya ngapain ya, nanti saya bakal ya bercocok tanam inilah kaktus dan sukulen, atau saya saatnya belajar desain grafis gitu, suka juga. Nggak ada waktunya sekarang, tapi nanti di langit bumi baru
I will have all the time gitu untuk mengembangkan talenta-talenta yang lainnya. Jadi akan ada perdagangan, banker, aparatur pemerintah kayak lurah, camat, dan lain-lain. Ya, pasti ya, politik masih akan ada, ekonomi masih akan ada. Semua aspek kehidupan dunia itu continue. Yang nggak continue itu sifat dosanya yang nggak ada. Dan dikatakan kita akan ini ya, Adam dan Hawa, ketika nggak ada dosa, apa yang akan mereka lakukan? Mereka akan membangun kota. Mereka akan mengelola kota kan ya. Berarti kota perlu lurah dan camat. Lalu perlu ada perdagangan. Mereka akan membangun gedung. Mereka jadi perlu ada yaitu orang yang mengelola segala macam. Jadi aktivitas sosial seperti perdagangan itu masih akan ada gitu. Mungkin yang nggak ada militer kali ya, karena pernah digambarkan yaitu alat-alat perangmu akan diubah menjadi cangkul, akan menjadi ini, tapi pendidikan masih akan ada karena pengetahuan kita nggak sempurna gitu. Kita nanti di surga sana pun nggak akan jadi omniscience seperti Tuhan, tapi kita akan terus belajar, dan itu belajar menjadi sesuatu yang menyenangkan ya. Kita saudara yang nggak punya waktu belajar filsafat, nanti di sana akan belajar filsafat, bisa belajar tentang aspek-aspek lain yang saudara nggak punya waktu sekarang di sini gitu. Sekarang bisa sih, sekarang justru saatnya gitu ya. Ya saudara tertarik apa? Tertarik untuk filsafat? Ya sekarang lah belajar gitu. Sekarang belajar untuk belajar menghadirkan filsafat itu. Ini, tapi akan terus ada semuanya itu. Memori masih akan terus ada. Karena kita lihat tubuh Kristus ya itu ya, lubangnya dia nggak hapuskan supaya kita bisa mengingat tentang pengorbanannya. Oke, ada lagi saudara. Konsep waktu akan tetap sama. Jadi umur kita akan bertambah kok. Iya, konsep waktu akan, kita nggak tahu sih seberapa samanya ya. Tapi yang pasti itu gambaran tentang satu hari seperti 1 tahun. Saya nggak bisa tampilkan karena saya juga nggak hafal itu di ayatnya gitu, mesti search dulu gitu. Itu bukan merefer tentang kita, tapi merefer tentang Tuhan. Tapi bukan berarti langit dan bumi baru itu sesuatu yang timeless and spaceless. Enggak. Kita percaya kalau Taman Eden itu adalah satu tempat yang fisik dan di dalam waktu, maka kita sebagai ciptaan, kita juga akan terus ada di dalam ruang dan waktu. Hanya Tuhan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tapi apakah konsep waktunya akan tetap sama? We don't know ya. We don't know for sure. Kemungkinan akan tetap sama. Apakah tetap maksudnya 1 hari 24 jam? Kita nggak akan itu. Jadi kayak perkataan Luther tentang menanam pohon sebelum kiamat itu kok, itu boleh dibahas nggak? Will that matter in the new earth in terms of output? Alias pohon yang ditanam si Luther itu bakal ada dampaknya di dunia yang baru. Oh iya, kayaknya demikian gitu. Bahkan kita bisa bilang gini ya, output kita gini, kita di dalam dunia yang berdosa aja ya, kita bisa menikmati output yang nggak maksimum kan ya. Kita tanam pohon, hasilnya nggak maksimum. Kita bikin coding, banyak bugs-nya gitu, nggak maksimum, nggak optimum gitu. Kita gambar-gambar juga bukan sesuatu yang benar-benar kita puas-puas banget gitu. Tapi bayangkan di dalam dunia yang sudah berdosa, yang sudah jatuh ini aja, kita bisa melihat musik-musik yang luar biasa, heavenly, oleh Bach, oleh Beethoven, oleh Mozart. Bayangkan kalau satu saat Mozart itu, Beethoven itu nggak budek gitu, Mozart itu nggak males-malesan gitu, dia itu sepenuhnya nggak main-main dengan hidupnya. Mozart kan agak main-main ya, itu ya. Maka kita akan membayangkan langit dan bumi baru itu benar-benar satu dunia yang luar biasa exciting gitu. Kita itu kadang-kadang mencicipi kebaikan Tuhannya aja kan, kita udah bersyukur banget gitu ya. Maka satu saat di situ kita menikmati kehadiran Tuhan tuh bukan hanya waktu kita ketemu Tuhan gitu ya, tapi kita menikmati semua berkat Tuhan, kehadiran Tuhan, kemuliaan Tuhan di dalam segala sesuatu yang kita lihat, kita kecap, kita dengar.
bahwa semuanya itu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Jadi jangan dibenturkan. Nanti di surga itu kita hanya ngobrol sama Tuhan doang, karena itu yang sepenuhnya nikmat. Lalu kita nggak dengar musik lagi, kita nggak yang lain-lain. Nggak, tapi justru di dalam langit dan bumi yang baru, semua hal itu kan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kita lihat bunga, kita memuji Tuhan, kita bisa menikmati kemuliaan Tuhan di situ, kenikmatannya. Jadi kita betul-betul akan memuliakan dan menikmati Allah sepenuh-penuhnya di sana. Outputnya ya tentu akan terus lanjut sampai di sana gitu. Iya, mestinya ya, Rick. Kok mungkin nggak nanti di langit dan bumi yang baru teknologi berkembang lebih pesat dari bumi saat ini. Misalnya ada mobil terbang. Harus ya, harus gitu. Kalau nggak berkembang, agak aneh justru. Akan sangat-sangat kasihan kalau di dalam kita yang terbatas aja gitu ya. Maksudnya kita mau bikin mobil, kita penuh dengan kompetisi, ada ini ya, sikut-sikut kiri kanan, tapi kita bisa menghasilkan mobil listrik tuh. Apalagi nanti kalau di langit bumi baru nggak ada sikut-sikutan, nggak ada korupsi-korupsi, nggak ada hijack-hijackan gitu ya. Maka kita bisa lihat teknologi yang berkembang itu akan teknologi yang super luar biasa, menakjubkan gitu. Jadi nantikan ya, harusnya kita menantikan semuanya itu gitu. Semua keindahan, kemuliaan Tuhan itu akan terpancar dalam segala hal yang manusia akan kembangkan di langit dan bumi yang baru. Orang yang meninggal lebih dulu berarti saat ini ada di mana sambil menunggu langit dan bumi yang baru. Oke, ini yang kita bisa bilang dari Brigita ya, Brik. Orang yang meninggal lebih dahulu berarti saat ini ada di mana? Mereka itu ada di surga. Surga ya. Surga itu adalah, kalau kita bilang paradise, surga itu temporary place yang bersifat temporary. Mereka menantikan di situ. Nanti satu saat ya bersama-sama dengan kita itu akan tinggal selama-lamanya di langit dan bumi baru ini. Nah ini yang ini temporary place ini yang Alkitab nggak banyak bahas gitu. Ada yang digambarkan sebagai sleep gitu ya. Si siapa? Lazarus tertidur, tapi bukan berarti mereka nggak sadar, karena kita melihat juga di dalam Wahyu ada gambaran orang-orang kudus yang berdoa ya, how long Lord, how long gitu. Jadi mereka juga ada kesadaran, misalnya perumpamaan Tuhan Yesus di Abraham dan Lazarus ya, orang kaya dan Lazarus, itu juga ada konotasi sadar kan ya, benar-benar sadar. Mereka bukan tertidur lalu nggak sadar sama sekali, terus tiba-tiba langit dan bumi baru, second coming of Christ, baru mereka bangun, lalu baru oke, yuk sekarang kita pindah balik ke ini. Enggak gitu. Alkitab nggak terlalu banyak membahas itu, tapi lebih banyak membahas tentang langit dan bumi barunya yang selama-lamanya itu ya. Tapi yang sementara ini sambil menantikan itu mereka ada di mana? Hanya dikatakan mereka di hadapan Allah gitu. Lokasinya atau tempatnya atau apanya itu bersifat temporary. Temporary kenapa? Karena memang manusia nggak pernah diciptakan hanya sebagai soul. Karena mereka sekarang bodiless kan ya. Mereka bodiless. Mereka hanya soul gitu. Soul yang di hadapan Allah, tapi itu temporary. Nggak pernah jadi rencana kekalnya Tuhan, rencana awalnya Tuhan. Rencana awal Tuhan itu selalu physical di dalam dunia. Jadi kita bisa lihat bahkan ini. Waktu Adam dan Hawa diciptakan di Taman Eden, dan waktu Kristus ya, manusia yang tidak berdosa, ini kan Adam dan Hawa di Taman Eden dan Yesus Kristus, ini kan dua gambaran manusia yang tanpa dosa. Waktu kita lihat dua-duanya, kita lihat gambaran apa? Gambaran yang bodily kan, gambaran yang di dalam ruang dan waktu juga gitu. Jadi inilah keadaan yang Tuhan inginkan bagi manusia, bertubuh dan di dalam ruang dan waktu, di dalam dunia. Jadi mereka yang mati, yang sekarang sedang bodiless, itu hanya sementara, karena satu saat Tuhan akan berikan tubuh kebangkitan, akan bersama-sama dengan kita semua. Oke, Q&A sampai di sini saja. Saudara nanti yang bisa ikut discussion itu, kita bisa
bisa ini ya, bisa apa? Bisa coba diskusi hal apa sih yang membuat kita itu sangat excited menantikan langit dan bumi baru gitu. Apa yang membuat kita akan sangat excited di dalam langit dan bumi baru itu ya. Oke, saya kembalikan kepada Martin.